Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika wajib. Di bab kedua ini kita akan membahas materi lingkaran, yang mana kalian sudah pernah mempelajari materi lingkaran itu di waktu SMP. Nah, di kelas 11 ini kita akan mengulang kembali pembelajaran materi lingkaran ini yang waktu kalian pelajari di waktu SMP. Adapun tujuan pembelajaran pada materi lingkaran ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep lingkaran, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dan menunjukkan dengan gambar, menentukan luas dan keliling lingkaran. Yang keempat, memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Dan yang kelima yaitu menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling. Yang keenam, menentukan panjang busur lingkaran. Yang ketujuh, menentukan luas juring lingkaran. Yang kedelapan, menentukan luas tembaring lingkaran. Yang kesembilan, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan panjang garis singgung persekutuan dalam. Yang ke-11 yaitu menjelaskan konsep segi empat tali busur. Dan yang ke-12 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, kita lanjut di sini. Perhatikan gambar ini. Tentunya kalian akan berpikir, oh ini adalah gambar apa? Ini adalah salah satu contoh gambar radar di situ. Nah, di sini menariknya ada yang di tengah ini dan berjarak konsisten terhadap pinggir garis ini. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa lingkaran itu adalah merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini titik tertentunya di sini berjarak sama terhadap di sini. Nah, titik tertentu ini dinamakan dengan pusat lingkaran. Jadi, jarak titik pusat ini ke titik pada lingkaran itu dinamakan dengan jari-jari. Kedudukan titik pada lingkaran itu terdiri dari tiga. Yang pertama, di luar lingkaran, berarti di sini. Pada lingkaran, berarti tepat pada sisi keliling lingkaran. Dan yang ketiga yaitu dalam lingkaran, berarti berada di dalam lingkaran kedudukan titiknya. Nah, jadi jarak titik pusat terhadap pada lingkaran di sini namanya itu adalah jari-jari. Lebih jelasnya pada lingkaran ini kita dapat mengetahui bahwa ini namanya adalah pusat lingkaran dan ini namanya jari-jari, sedangkan ini namanya itu adalah diameter. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Perhatikan lingkaran ini. Menariknya di sini yang diberi warna hijau dan ungu, kita akan membahas satu persatu yang terdapat pada lingkaran ini. Yang pertama yang warna hijau itu namanya adalah juring lingkaran. Juring yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, berarti OB dan OC, dua jari-jarinya, dan busur lingkaran, berarti busurnya itu adalah BC. Jadi yang hijau ini adalah juring lingkaran BC, ya, begitulah. Selanjutnya yaitu yang ungu, itu namanya tembereng. Nah, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur, berarti tali busur itu adalah AC, ini adalah tali busur, dan busur lingkaran AC. Nah, jadi itulah tembereng. Selanjutnya OA, OB, OC ini merupakan jari-jari, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan titik pada lingkaran. AB itu dikenal dengan istilah diameter. Pengertiannya garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Sedangkan BC dengan tanda garis lengkung di atasnya begini
operasinya itu disebut dengan busur lingkaran atau busur BC, yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. AC sendiri tadi sudah saya pernah jelaskan, yaitu disebut dengan tali busur, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Sedangkan OD itu adalah merupakan apotema, yaitu garis yang tegak lurus dengan titik pusat ke tali busur. Jadi garis yang tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke tali busur lingkaran. Nah, inilah unsur-unsur pada lingkaran. Luas dan keliling lingkaran. Tentunya kalian sudah hafal rumus luas dan keliling dari lingkaran. Perhatikan di sini. Luas lingkaran rumusnya itu adalah PR kuadrat, atau dapat kita menggunakan diameter dengan cara rumusnya yaitu 1/4 dikalikan P dikalikan D pangkat 2. Jadi kalau menggunakan jari-jari rumusnya itu adalah PR kuadrat. Kalau menggunakan diameter berarti 1/4 Pi D kuadrat. Selanjutnya yaitu adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya itu adalah 2PR kalau menggunakan jari-jari, atau kalau menggunakan diameter maka keliling lingkaran itu sama dengan Pi kali diameter, di mana nilai Pi itu sendiri itu adalah 22/7, atau boleh Pi menggunakan 3,14. Penggunaan nilai Pi ini biasanya didasarkan oleh nilai dari jari-jari. Jika nilai jari-jarinya itu merupakan bilangan kelipatan dari 7, biasanya menggunakan Pi dengan nilai 22/7. Kalau nilai jari-jarinya itu bukan kelipatan dari 7, biasanya menggunakan 3,14. Tapi sama saja, meskipun bukan kelipatan 7, menggunakan 22/7 itu tidak masalah. Perhatikan contoh soal ini. Nah, kita akan membahas di slide berikutnya, yaitu untuk soal non A dan B. Untuk C dan D kalian bisa coba sendiri. Oke, tentukan luas dan keliling dari lingkaran berikut. Yang A, ketika jari-jari sama dengan 14, yang B, diameter sama dengan 100. Kita jawab, diketahui R sama dengan 14. Berarti kita bisa menggunakan Pi yaitu dengan 22/7. Untuk luas lingkaran rumusnya itu adalah PR kuadrat, maka Pi kita ganti dengan 22/7, R-nya diganti dengan 14 kuadrat. Lalu kita uraikan 22/7, 14 kuadrat ini bisa dirubah menjadi 14 dikalikan 14. Sehingga 7 ini bisa kita coret dengan 14 dan hasilnya itu adalah 2. Karena 14 dibagi 7 hasilnya itu adalah 2. Sehingga luasnya sama dengan 22 dikalikan 14 dikalikan 2. Maka hasilnya itu adalah 616. Oke, selanjutnya untuk mencari keliling. Keliling rumusnya itu adalah 2PR. Maka kita ganti 2, Pi-nya diganti dengan 22/7 dikalikan 14. Nah, di sini berarti kita bisa coret juga di sini. 7 kita coret dengan 14, berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dengan demikian bisa kita tulis 2 dikalikan 22 dikalikan 2, itu hasilnya adalah 88. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal yang B. Diketahui diameter sama dengan 100. Maka jari-jari itu kan setengah dari diameter. Berarti jari-jari itu sama dengan 50. Kita coba menggunakan Pi sama dengan 3,14.
luas sama dengan pi R kuadrat, maka pi-nya kita ganti dengan 3,14 dikalikan 50 kuadrat. 50 kuadrat itu berarti kan 50 kali 50. Hasilnya itu adalah 2500. Sehingga 3,14 dikalikan 2500, hasilnya itu adalah 7850. Lanjut ke keliling, kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan 2 pi R. Maka 2 dikalikan 3,14 dikalikan 50. Jari-jarinya kan 50. Maka 2 kali 3,14 hasilnya itu adalah 6,28. Dikalikan 50, maka hasilnya itu adalah 314. Kita coba untuk menggunakan penghitungan yang menggunakan diameter. Luas sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Maka 1/4 pi-nya kita ganti 3,14 dikalikan 100 kuadrat. Hasilnya 100 kuadrat kita uraikan menjadi 100 kali 100. Lalu di sini ada angka 4, kita coret dengan 100. 100 dibagi 4 itu kan hasilnya berapa? Hasilnya kan 25. Dengan demikian dapat kita tulis kembali 3,14 dikalikan 100 dikalikan 25. 3,14 dikalikan 100 itu hasilnya adalah 314 dikalikan 25. Hasilnya adalah 7850. Ternyata hasilnya sama dengan yang ini. Selanjutnya kita cari nilainya keliling. Keliling sama dengan pi kali diameter. Ini kalau menggunakan diameter. Maka 3,14 dikalikan 100 hasilnya adalah 314. Oke. Bagi yang masih belum mengerti silakan diulangi apa yang saya sampaikan ya. Selanjutnya tugas untuk kalian silakan kerjakan di slide berikutnya. Nah, untuk ini silakan kalian kerjakan. Di sini soalnya berupa soal cerita. Nah, di sini kalian pahami dulu soalnya. Setelah itu kalian rubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Nah, contohnya gini, jari-jari pada sebuah hula hoop adalah 35 cm. Jika diketahui nilai P sama dengan 22/7, berapakah luas dari hula hoop itu? Nah, berarti di sini diketahui bahwa R sama dengan 35 dan P sama dengan 22/7. Nah, di sini kalian disuruh mencari luasnya. Nah, maka dari itu gunakanlah rumus luas. Oke ya, bisa ya? Oke, terima kasih. Untuk materi luas dan keliling lingkaran saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Silakan catat di buku tulisnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.